Seluruh perkara yang bisa merenggangkan ukhuwah Islamiyah semuanya diharamkan. Semuanya diharamkan. Tadi kita sudah dengarkan lantunan ayat Al-Qur'an yang indah dari imam kita ya. Tatkala Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Ini kaidah. Sungguhnya kaum mukminin apa bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Kalau ada yang bertengkar, damaikan. Karena semuanya bersaudara. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum." Maka mulailah Allah sebutkan semua perkara-perkara yang diharamkan karena bisa merenggangkan persaudaraan. Allah sudah buka dengan mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya kaum mukminin bersaudara. Kemudian Allah sebutkan kalau ada pertikaian hendaknya didamaikan. Kemudian Allah sebutkan perkara-perkara yang diharamkan karena semua ini bisa merusak tali persaudaraan. Kata Allah, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Janganlah sebagian kaum mengejek kaum yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Kemudian Allah khususkan, wala nisaun min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Bisa jadi dan jangan sebagian wanita, sekelompok wanita mengejek sekelompok wanita yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Allah sebutkan kaum min secara umum, Allah khususkan para wanita. Sebagian ulama mengatakan karena ejekan di kalangan para wanita lebih banyak daripada di kalangan lelaki. Karena para wanita kalau ingin ngejek yang lainnya bahannya banyak ya. Bahan untuk ngejek banyak. Lihat HP teman kurang bagus bisa jadi bahan ejekan. Lihat dompetnya kurang bagus bisa jadi bahan ejekan. Lihat sepatunya kurang bagus jadi bahan ejekan. Main ke rumah teman, lihat kotor sedikit bisa jadi bahan ejekan. Lihat anak teman agak kotor sedikit bisa jadi bahan ejekan. Lihat suami teman kurang ganteng sedikit bisa jadi bahan ejekan. Semua bisa jadi bahan ejekan bagi ibu-ibu. Apalagi ibu-ibu zaman now ya. Maka sebagian ulama mengatakan dikhususkan penyebutan wanita karena ejekan di antara mereka lebih kuat daripada di kalangan para lelaki. Semuanya diharamkan, tidak boleh ngejek di antara mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala talmizu anfusakum." Janganlah kalian ya mencibir diri kalian. Padahal jangan mencibir orang lain, tapi Allah tetap menggunakan dhamir kum, kalian. Seakan-akan kalau kita mencibir teman kita, kita mencibir diri sendiri. "Wala talmizu anfusakum." Jangan kalian mencibir diri kalian ya, padahal kan kita mencibir orang. Tetapi tatkala kita mencibir orang, kita mencibir sesama kaum muslimin seakan-akan mencibir diri sendiri. Ya, sekarang sudah terlalu banyak nyinyir-nyinyiran di antara kaum muslimin. Wala tanabazu bil alqab. Dan jangan bikin gelar-gelar yang buruk. Semua gelar-gelar sekarang dibongkar sekarang. Yang ini beri gelar ini beri gelar ini. Sehingga akhirnya kondisi membuat kita terjerumus dalam hal ini sementara kita tidak merasa berdosa sama sekali. Kita menggelari si fulan dengan gelar tertentu, dia menggelari kita dengan gelar tertentu. Kita terjerumus tanpa kita sadari. Larangan-larangan Allah kita langgar seluruhnya tanpa kita sadari. Dan kita merasa tidak berdosa. Bahkan kita bisa merasa bangga, bisa mencibir mereka, bisa memberi gelar mereka dengan gelaran yang buruk. Padahal sesama kaum muslimin. Apa hasilnya ikhwan? Semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Allah sudah bertobat. Kata Allah yang mencibir, yang memberi gelar, faman lam yatub, kalau dia tidak bertobat, fa ulaika humudz zalimun, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Zalim kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan lagi, ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian dari sifat zon, sering berburuk sangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sungguhnya sebagian persangkaan adalah dusta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits." Hati-hatilah kalian dengan persangkaan. Sungguhnya persangkaan itu adalah seburuk-buruk perkataan. Sedusta-dusta perkataan. Kenapa? Persangkaan lebih dusta daripada dusta yang jelas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wadh-dhann." Hati-hati kalian dengan persangkaan. Fa inna dhanna akdzabul hadits. Karena persangkaan itu seburuk-buruk kata dusta. Kata para ulama, padahal kalau orang berdusta jelas dusta. Tetapi kenapa persangkaan lebih dusta daripada kedustaan yang jelas? Karena kalau orang berdusta, dia ngerti dia berdusta. Tapi kalau dia berprasangka, dia merasa itu benar padahal itu dusta. Maka kedustaan persangkaan lebih buruk daripada dusta yang murni. Saya ulangi. Kenapa Nabi mengatakan
persangkaan lebih dusta daripada perkataan dusta? Karena kalau orang berdusta dengan dusta yang jelas, dia tahu dia sedang berdusta. Tapi tatkala dia mengikuti persangkaannya, dia menyangka persangkaannya itu benar, ternyata itu adalah apa? Dusta. Lebih berbahaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu." Dan janganlah kalian tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain dengan mengecek sana mengecek sini, lihat sana lihat sini. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tajassasu wa la tahassasu." Janganlah kalian mencari-cari kesalahan saudara kalian dengan melihat sana melihat sini, dengan bertanya sana bertanya sini, dengan ngecek sana ngecek sini. Tahassus dengan pendengaran, tajassus dengan penglihatan. Semuanya tidak boleh. Semua kita lakukan zaman sekarang ini. Kita mulai ngecek, masuk di akun orang, cari-cari kesalahannya. Kemudian kita screenshot, kemudian kita kasih komentar. Dan itu kita lakukan untuk perkara duniawi terkadang. Yang terkadang kita dapatkan, terkadang kita tidak dapatkan. Semua aturan Allah kita langgar. Pertikaian, permusuhan di sana sini, cibiran, hinaan, tuduhan, berlebihan daripada yang seharusnya, semua kita lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tajassasu, wala yaktab ba'dukum ba'dha." Dan janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain, menyebutkan keburukan saudaranya tanpa dia ketahui. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Fattaqullah. Apakah sebagian kalian suka jika makan daging bangkai saudaranya? Tidak ada yang suka. Allah menamakan ghibah seperti makan bangkai daging saudara sendiri. Ini adalah penggambaran yang sangat jelek. Bayangkan kalau teman kita, teman pengajian, dia meninggal dunia, kemudian jasadnya dibiarkan tidak dikubur, kemudian jadi bangkai, bau, kemudian kita makan. Terkumpul perkara yang buruk. Pertama, bangkai tersebut sudah bau, terus kita makan. Yang kedua, bangkai tersebut bangkai saudara kita sendiri yang harusnya kita jaga, harusnya kita kubur, kita makan saudara kita. Dan itu terjadi di antara kita. Terkadang kita menggibah teman pengajian sendiri. Terkadang ibu-ibu menggibah teman pengajian sendiri. Yang lebih parah terkadang ikhwan-ikhwan menggibah ustadznya. Ustadznya yang dimakan. Dan itu terjadi. Saya katakan seluruh perkara yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah semuanya haram. Semuanya haram. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tajassasu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yabi' ba'dukum ala bai'i akhihi wa la yakhtib ar-rajulu ala khitbati akhihi." Kata Nabi SAW, janganlah kalian tajassus, jangan kalian tadabaru, saling balik belakang, ketemu, ping, enggak bisa. Seperti kutub utara dengan kutub apa? Selatan. Enggak bisa ketemu. Ketemu melengos ya. Ini terjadi pada bapak-bapak, terjadi juga pada ibu-ibu. Rasulullah SAW melarang. Itu kondisi yang sangat buruk. Nabi SAW berkata, "La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath, fayaltaqiyani, fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha, wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam." Kata Nabi SAW, tidak halal bagi seorang muslim atau seorang wanita muslimah untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari, tidak diajak ngomong. Kalau ketemu tidak disalami, dicuekin. Boleh 3 hari saja kata Nabi SAW. Kenapa? Karena jiwa untuk langsung memaafkan. Kalau orang salah sama kita, langsung kita maafkan berat. Tidak semua orang pemaaf. Maka Nabi mengizinkan untuk ngambek 3 hari. Tidak apa-apa. Ibu ngambek 3 hari tidak ada masalah. Bapak ngambek 3 hari tidak masalah. Lebih daripada itu haram hukumnya. Harus paksa diri untuk memutuskan ngambek-ngambek tersebut. Kata Nabi SAW, "La yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa salas." Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Yaltaqiyani, mereka bertemu, fa yu'ridu hadha wa yuridu hadha, satu berpaling. Kata Nabi, "Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam." Yang terbaik di antara keduanya yang pertama kali mengucapkan salam. Nabi tidak mengatakan yang terbaik di antara keduanya yang salah ngaku salah. Nabi tidak mengatakan demikian. Semua, apalagi semuanya merasa benar. Yang salah tidak mengaku salah, tapi Nabi mengatakan yang terbaik di antara keduanya yang mulai mengucapkan salam. Apakah dia yang salah atau dia yang benar? Karena dia tahu ini jebakan syaitan. Apa kata Nabi SAW? "Inna syaitan qad ayisa an ya'budal musallun fi jazratil Arab walakin fi tahrishi bainahum." Sungguhnya syaitan sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat.
tetapi dia tidak pernah putus asa untuk mengadu domba di antara mereka. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku dalam Al-Qur'an untuk mengucapkan kata-kata yang terbaik. Allah tidak mengatakan katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan perkataan yang baik. Bukan cuma itu. Kata Allah untuk mengucapkan kata-kata yang terbaik. Kalau ada kata-kata baik 5, kita suruh milih. Mana yang terbaik itu yang kita ucapkan. Kenapa? Inna syaitana yanzagu bainahum. Karena syaitan mengadu domba di antara mereka. Kita disuruh berbicara dengan kawan kita dengan ucapan yang terbaik. Bukan asal ngomong. Tatkala di komentar, tatkala berbicara, gontok-gontokan sama kaum muslimin. Ini ribut-ribut orang Islam dengan orang Islam. Nyinyir, nyindir, semuanya kita lakukan. Ya, kalau tidak manfaat udah enggak usah ikut grup-grup itu. Perang di grup WhatsApp, perang. Share ini, share anu, share ribut, subhanallah. Bahkan terkadang kita memboikot bukan orang lain, memboikot saudara kita. Kakak kita, adik kita, kita boikot. Jangan orang lain, saudara kita boikot. Lebih parah, istri kita boikot. Semua kita boikot. Istri pertama kita boikot, istri kedua kita boikot, istri ketiga kita boikot. Bahkan sebagian istri kompak boikot suaminya. Ini terjadi. Ya subhanallah. Mana nilai-nilai Islam? Kemudian kita bilang mau bicara syariat, kita aja kayak begini modelnya. Masih begini modelnya. Oleh karenanya kita tidak usah bicara besar-besar, yang kecil-kecil kita jalankan. Semua perkara yang bisa merusak tali persaudaraan semuanya hukumnya haram, tidak boleh. Kata Nabi SAW, wala tanajashu, jangan berbuat najas. Apa itu najas? Seorang ngibulin pembeli. Ini pembeli datang nawar beli mobil misalnya. Saya jual mobil, kemudian saya sepakat sama kawan saya, pura-pura nawar dengan harga tinggi. Lagi datang, lagi tawar. Ini mobil bagus loh. Bohong semuanya ini, ngapusi semuanya. Ini mobil bagus loh. Ini memang aduh, kalau saya punya uang saya mau beli. Padahal dia bohong. Sehingga orang yang datang terpedaya disangka ini mobil bagus. Akhirnya dia bayar dengan harga mahal. Kata Nabi, haram hukumnya. Kenapa? Dia kalau tahu dia jadi jengkel, jadi marah. Kata Nabi SAW, wala yabi' ba'dukum ala bai' akhi. Tidak boleh seorang menjual di atas penjualan saudaranya. Orang sudah beli, si A sudah beli dari B, datang si C. Kamu beli dari B berapa? 100 juta. Oh, coba kalau kamu beli dari saya, cuma 80 juta. Oh, jengkel dia. Ini si B kurang ngajar ternyata. Dia jual lebih untung 20 juta. Ribut. Atau dia mengatakan, sudah, kamu batalin aja penjualanmu, pembelianmu. Beli sama saya aja, 80 juta. Kau beli sama dia 100 juta, sama saya 80 juta. Enggak boleh, kata Nabi. Kata Nabi, wala yakhtibur rajulu ala khitbati akhi. Tidak boleh seorang melamar di atas lamaran saudaranya. Ada seorang wanita dilamar oleh si A, si B, C, D, E, F, G sampai Z enggak boleh maju. Semuanya sudah. Tunggu A selesai dulu. Paham? Kalau A sudah maju ngelamar, selesai dulu. Ditolak oleh si cewek, baru B, C sampai Z silakan apa? Silakan maju. Adapun si A maju, sudah tahu si B A maju, B juga ikut maju. Ini pasti si A dan B pasti ribut. Ente mentang-mentang saya tahu saya naik motor, ente naik mobil. Ya jelas. Si akhwat pasti milih yang naik apa? Mobil. Karena sudah tidak lagi cinta buta. Sekarang akhwat bisa membedakan mana mobil, mana motor ya. Tidak buta lagi ya. Oleh karenanya, ya, Nabi larang karena ini bisa merusak tali persaudaraan. Semua perkara yang bisa merusak tali persaudaraan semuanya diharamkan. Ghibah, namimah. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bisyirarikum. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang terburuk di antara kalian? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, siapa orang terburuk? Kata Nabi SAW, ya, al-masya'ina bin namimah, al-mufarriqun bainal ahibbah. Orang-orang yang berjalan dengan namimah. Sana ngadu domba, pergi ke sana jelek-jelekan si A, pergi sini jelek-jelekan si B, ngadu domba, menukil perkataan, menukil berita, sehingga akhirnya orang-orang bertikai, yang tadi saling mencintai jadi saling bermusuhan. Ini orang paling buruk kata Nabi SAW. Ghibah, dosa besar bukan dosa kecil. Nabi SAW waktu Isra Mi'raj, Nabi SAW melihat kaum lahum azfarun min nuhas yakhmishuna ala wujuhihim. Nah, melihat sebagian orang disisa di neraka jahanam. Punya kuku dari metal, dari tembaga, kemudian dia mencakar-cakar wajah mereka.
Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa mereka itu? Kata Jibril, "Haula'i alladzina ya'kuluna luhuman nas." Mereka adalah orang-orang yang tukang ghibah, yang makan daging saudara mereka. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu agung tali persaudaraan di antara kaum muslimin. Begitu agung saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai syariat membolehkan bohong demi untuk persatuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yahilul kadhibu illa fi thalath." Tidak halal dusta kecuali pada 3 perkara. Yang pertama, fil harb, dalam peperangan boleh bohong. Ya. Misalnya seorang menggambarkan seakan-akan dia kuat, ternyata tidak kuat. Ya. Bilang tidak kuat, ternyata kuat. Mau pergi ke utara, bilang ngomong ke selatan, boleh, enggak jadi masalah. Dalam perang enggak ada masalah. Ya. Ingat ya, ini perang beneran ya. Bukan perang suami lawan istri ya, enggak ya. Ini perang beneran ya. Maksudnya perang negara Islam lawan negara kafir boleh seperti itu. Perang antar negara boleh. Boleh bohong. Yang kedua, hadis rajul bimra'ati wa hadhil mar'ah ya bi zaujiha ya. Atau li zaujiha. Yang kedua adalah pembicaraan seorang wanita terhadap suami dan suami terhadap istrinya. Boleh bohong. Ya, ini bohong yang diperbolehkan karena memupuk cinta kasih di antara suami dan istri. Misalnya suami mengatakan, "Istriku, kamu adalah wanita tercantik di dunia," misalnya. Ini jelas bohong ya. 100% bohong. Istrinya pun tahu ini bohong, tapi dia, "Masa sih Mas? Masa sih Mas?" "Iya, kamu paling cantik di dunia ini." "Kamu gombal Mas." "Iya beneran," tapi dia senang digombali ya. Enggak ada masalah. Ini bohong yang diperbolehkan ya. Sama wanita kemudian juga berkata-kata manis di hadapan suaminya ya. "Mas, kamu luar biasa begini-begini." Tidak ada masalah. Ini bohong yang diperbolehkan karena menumbuhkan cinta kasih di antara suami dan istri. Yang ketiga, bohong untuk mendamaikan, li islahi dzatil bain, mendamaikan di antara dua yang bertikai. Bayangkan bohong itu dosa besar. Al mu'min la yakdzib, seorang mukmin tidak berdusta. Dusta itu ciri-ciri orang munafik. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia dusta. Tidak boleh seorang mukmin berdusta. Apapun yang terjadi, dia harus jujur. Apapun yang terjadi. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang yang beriman, bertakwalah dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. As-sidqu manja, jujur itu adalah keselamatan. Sebagian orang menyangka dustalah penyelamat. Tidak, kita katakan jujur itulah yang menyelamatkan. Tetapi ternyata boleh dusta kalau untuk mendamaikan, boleh. Ada si A dan si B bertikai sudah lama 2 tahun, tidak saling menyapa, saling gontong-gontokan. Maka kita bisa bohong, kita datang ke si A, "Wahai A, si B sekarang sering nyebut kamu. Kayaknya dia menyesal." Ya. Padahal tidak menyesal, padahal masih maki-maki. Boleh, kita datang ke si B, kita bilang lagi sama. Si A juga sering sebut-sebut kamu, seakan-akan dia menyesal. Kayaknya dia ingin undang kamu makan. "Oh, masa sih? Masa sih?" "Iya benar. Demi Allah." "Iya, demi Allah." Padahal bohong. Jadi saya masih ingat cerita, ada seorang syekh cerita bahwasanya dia ingin mendamaikan 2 orang. Dalam proses mendamaikan tersebut dia berbohong. Akhirnya salah seorang dari 2 orang ini berkata, "Ente kan bohong ingin mendamaikan kami." "Ente bohong kan ingin mendamaikan kami." Dia tahu hadis, ente bohong. Enggak saya enggak bohong." "Bilang demi Allah." Akhirnya dia bilang, "Demi Allah." Padahal dia bohong. Akhirnya dengan berat hati dia datang kepada Syekh bin Baz, kemudian dia tanya, "Ya Syekh, saya dipaksa untuk mengatakan demi Allah dan saya bersumpah." Kata Syekh, "Enggak apa-apa. Kalau suruh sumpah, ulangi lagi sumpahnya." Ya, karena memang dihalalkan untuk berbohong dalam rangka untuk apa? Mendamaikan. Antum bayangkan betapa syariat mengagungkan tali persaudaraan, cinta kasih di antara kaum muslimin, sampai bohong pun boleh demi untuk mendamaikan. Oleh karenanya kita jangan menyangka bahwasanya ibadah itu cuma baca Quran, cuma salat. Enggak ya ikhwan. Kita menjalin tali persaudaraan, kita senyum sama kawan, kita beri hadiah sama dia, kita salat berjamaah berdampingan sama mereka, membantu mereka. Ini semuanya ibadah. Ibadah yang pahalanya besar, yang Allah akan banggakan pada hari kiamat. Ainal mutahabuna bi jalali. Mana orang-orang saling mencintai karena aku. Dan mulai detik ini kita mulai introspeksi diri. Saya ini bergaul dengan orang-orang terdekat saya karena Allah atau karena dunia? Kalau kita bergaul karena dunia tidak berdosa, tapi tidak dapat pahala.
Saya gaul sama dia karena urusan bisnis, enggak ada masalah. Tapi ada orang-orang yang dekat dengan kita, kawan-kawan dekat kita, kita tanya, kita ini gaul sama dia karena Allah atau karena dunia? Jangan sampai kita menampakkan seakan-akan kita karena Allah, ternyata kita karena dunia. Ada udang di balik batu. Jika kita ingin dapat pahala, maka kita harus benar-benar ikhlas bergaul dengan dia karena Allah. Ada urusan dakwah, ada urusan pengajian, ada urusan ngurus anak yatim, ya. Ada urusan ngurus fakir miskin, ada urusan untuk membantu para janda, ya. Janda tua maupun janda muda, ya, kita urus semuanya. Karena apa? Karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala itu relasi kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu ibadah yang agung. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun perlu diingat bahwasanya persaudaraan di antara kaum muslimin memiliki konsekuensi. Ada konsekuensinya. Tidak kita mengatakan saya akhukum fillah, saya saudaramu karena Allah. Kita tidak mengatakan kita saling bersaudara karena Allah. Ini ucapan indah, ucapan yang sangat bernilai, ada konsekuensinya. Tidak hanya sekedar diucapkan, tidak hanya sekedar dielu-elukan, tidak hanya cuma ditaruh di baleho, tidak. Ini ucapan ada konsekuensinya. Kalau kita mengatakan kita bersaudara karena Allah, ada konsekuensinya. Konsekuensinya di antaranya harus saling membantu. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kalau yang punya kelebihan harta bantu yang tidak mampu. Saling memikirkan di antara mereka. Ya, saling membantu di antara mereka. Ada konsekuensinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim 'alal muslim, hak seorang muslim antara muslim yang lain. Ya. Kalau bertemu mengucapkan apa? Salam. Kalau minta dinasihati maka memberi nasihat. Kalau sakit maka fa'udhu, maka jenguklah. Kalau meninggal maka ikutilah mayatnya. Kalau diundang maka penuhilah apa? Undangannya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada konsekuensi dari persaudaraan. Ada hak yang harus kita penuhi. Adapun kita mengaku bersaudara sama-sama salat di masjid, ada yang sakit tidak kita kunjungi, ada yang sulit tidak kita bantu. Apa konsekuensi dari perkataan saling mencintai karena Allah? Apa konsekuensi dari perkataan bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala? Ada konsekuensinya persaudaraan tersebut. Kemudian yang perlu diingat juga, ya, tatkala kita bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, terutama bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharuskan kita untuk mengetahui seluruh privasi sahabat kita. Ini poin yang perlu saya ingatkan terutama kepada ibu-ibu. Ya, karena ya kepo paling banyak di antara ibu-ibu. Bapak-bapak sih enggak terlalu kepo ya. Tapi yang paling banyak kepo di antara apa? Ibu-ibu. Ada juga bapak-bapak yang mirip ibu-ibu, ada juga. Tapi yang paling banyak ibu-ibu, kepo, pingin tahu. Kita punya kawan, tidak mesti kita tahu seluruh urusan dia. Kalau dia tidak cerita, enggak usah kita tanya-tanya. Kita punya kawan jalan bareng, makan bareng, pengajian bareng, ya. Tidak perlu tanya suamimu dari mana, tingginya berapa, kerjaannya apa, enggak perlu, enggak usah. Kalau dia mau cerita, dia akan cerita. Kalau enggak usah tanya-tanya. Yang penting kita ketemu, ngaji bareng sudah. Persahabatan tidak mengharuskan kita mengetahui privasi kawan kita. Tidak harus. Karena sebagian orang tidak mau yang menceritakan rahasianya. Ya. Maka tidak perlu kita tahu urusan dia. Kalau dia perlu, dia akan ceritakan kepada kita sehingga kita mendengarkan, kita kasih masukan, mungkin kita bisa bantu. Ya. Tapi tidak perlu kita kepo mengetahui segala urusan dia. Tidak melazimkan demikian. Dan ini banyak terjadi di antara ibu-ibu pingin tahu semuanya berkaitan dengan saudaranya, temannya, bahkan berkata, kau kan sahabat, masa masih ada yang kau sembunyi-sembunyikan kepada aku? Wah, ini akhirnya kadang rahasia keluarga pun dia sampaikan, permasalahan rumah tangga dia sampaikan, terkadang problematika di antara saudara-saudara kerabat dia sampaikan, akhirnya dia menggibah dan yang lainnya. Maka tidak harus, persahabatan tidak mengharuskan demikian. Persahabatan juga tidak mengharuskan harus bertemu setiap hari. Kata Nabi SAW, zur ghibban tasdad hubban. Kunjungilah sesekali, jangan terus-terusan. Kita punya sahabat tidak harus tiap hari kita ketemu dia. Ya. Karena kalau tiap hari kita ketemu dia, akhirnya nanti kita malah terjerumus dalam perkara-perkara yang haram. Ketemu ngobrol 1 jam, iyalah ngobrol tentang kamu, ngobrol tentang saya.
Pertemuan kedua ngobrol tentang kawan-kawan, mulai berkembang. Karena ngobrol tentang kita saja bosan. Kita sudah sama saling tahu. Pertemuan ketiga ngobrol tentang suamimu dan suamiku. Kita mulai masuk dalam ranah ghibah. Pertemuan berikutnya mulai ngobrol tentang yang bukan urusannya. Ibu-ibu bicara politik sana, politik sini, bukan urusannya. Bicara politik rumah tangga. Mulai hal-hal yang tidak bermanfaat tadi kita bicarakan. Akhirnya kita terjerumus dalam hal yang haram. Intinya kita buang-buang waktu. Persahabatan tidak harus bertemu setiap hari. Kecuali ada urusan penting. Urusan dakwah silakan ketemu tiap hari, enggak ada masalah, ada urusan. Urusan membantu kaum muslimin ketemu tiap hari enggak ada masalah. Adapun teman ngobrol minum kopi tidak harus tiap hari. Kalau kita ketemu tiap hari akhirnya kapan ngobrol sama suami? Kapan ngobrol sama istri? Kapan ngurusin anak-anak? Waktu kita habis dengan teman kita terus. Enggak. Jadi persaudaraan karena Allah tidak mengharuskan harus bertemu setiap hari. Hadirin hadirat yang subhanahu wa taala, ya. Inilah ya sedikit yang bisa sampaikan yang berkaitan dengan al-ukhuwah fillah, al-mahabbatu fillah, ya. Yang merupakan ibadah yang sangat agung. Saya ulangi lagi, ibadah bukan cuma baca Quran, bukan cuma salat malam, kita memupuk persaudaraan karena Allah juga merupakan ibadah. Bahkan tadi telah saya singgung bahwasanya banyak hal-hal yang disyariatkan oleh Allah dalam rangka untuk memupuk persaudaraan. Di antaranya adalah haji, ya. Di antaranya haji. Bahkan para ulama tatkala mendefinisikan haji yang mabrur, yaitu haji yang dikerjakan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang dihaji tersebut dia melalukan albar atau albir, yaitu kebajikan. Karena haji mabrur diambil dari kalimat bir, yaitu apa? Kebajikan. Dia melakukan kebajikan dalam hajinya. Makanya di antaranya orang yang berhaji dilarang untuk berdebat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Barang siapa yang diwajibkan untuk haji pada bulan-bulan haji, maka tidak boleh dia berbuat rafas, tidak boleh berbuat maksiat antara dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh. Wala jidala fil hajj, dan jangan dia berdebat dalam haji karena bisa merenggangkan persaudaraan antara dia dengan jemaah haji yang lainnya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, afdalul hajj al-ajju wasajju. Sebaik-baik haji adalah al-ajju wasajju, yaitu sebaik-baik haji adalah orang yang paling banyak bertalbiyah dalam hajinya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Semakin dia perbanyak talbiyah tersebut, semakin mabrur hajinya, dan semakin dia menyembelih banyak, maka semakin banyak, semakin afdal hajinya. Nabi SAW tatkala haji, beliau menyembelih 100 ekor onta. Dan itu dibagi-bagikan kepada kaum muslimin, ya. Ya. Maka kalau jemaah haji punya uang lebih, bukan cuma 1 ekor kambing. Kalau bisa 10 ekor apa? Kambing. Karena jemaah haji sebagian membeli kambing, cari kambing yang paling murah. Yang penting sah, ya. Kambingnya berapa? 300 real. Ada enggak yang 150 real? Ya, sampai saking murahnya cari kambing yang paling kecil. Sampai ada yang bertanya sama saya musim haji, "Ustaz, saya baru lihat kambing kami dipotong, Ustaz, tapi kecil sekali." Saya jadi ragu. Saya bilang sama dia, itu kambing atau bukan? Kambing. Tapi kecil sekali, Ustaz, saya ragu. Itu kambing atau kucing? Kucing kali, Ustaz, katanya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya haji yang terbaik dia bukan cuma menjalin hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana dia menjalin hubungan dengan sesama jemaah haji. Dia punya uang, dia bersedekah. Makanya kalau tanggal 9 hari Arafah banyak orang bersedekah. Saya pernah satu kali haji. Waktu itu saya wukuf di Masjid Namirah. Saya sama anak-anak sama istri. Kemudian cari makan karena kita bukan di tenda. Maka saya turun dari masjid dari lantai 2, saya cari makan. Saya dapat makanan orang jualan, terus ada orang kemudian keluarkan uang tebal begini. Kata dia semua makan gratis. Masya Allah. Hari Arafah bersedekah luar biasa. Pakai kain ihram bersedekah luar biasa. Ya. Berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini menjalin hubungan persatuan saling mencintai di antara kaum muslimin. Saya kira ini saja yang saya sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab.